Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ridha Hafiz. Kita akan lanjutkan materi pada pertemuan kali ini, membahas mengenai adjusted real balance atau neraca saldo setelah dilakukan penyesuaian. Di video sebelumnya kita membahas di tahap adjusting entry. Tahap keberapa nih? Tahap ke-5. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tahap ke-6 dan tahap ke-7, yaitu membuat adjusted real balance dan menyiapkan laporan keuangan. Ya. Jadi adjusted real balance atau neraca saldo disesuaikan ya. Neraca saldo disesuaikan. Ini dilakukan ya, disusun untuk membuktikan equality dari total debit dan total kredit yang ada pada buku besar setelah semua penyesuaian dilakukan ya. Jadi gini kan, kita melakukan penjurnalan ya, jurnal umum ya. Jadi sebelumnya kan di tahap ini nih kita lakukan analisis transaksi. Setelah itu dilakukan jurnal umum ya atas transaksi ini. Setelah itu kita posting ke ledger. Setelah dilakukan posting ke ledger, kita akan lakukan pemindahan ke trial balance. Jadi semua saldo akhir dari tiap akun kita pindahkan ke trial balance untuk dicek equality-nya. Nah, kalau misalnya sama, berarti sudah benar nih pencatatannya. Oke, tahap selanjutnya kita apa? Tahap selanjutnya adalah adjusting, yaitu dilakukan penyesuaian. Oke, sampai di tahap ini. Kenapa perlu disesuaikan? Karena ada beberapa akun yang saldonya itu tidak mencerminkan saldo yang up to date ya. Nah, setelah dilakukan adjusting, kan neraca saldo ini kan nilainya misalnya misalnya pendapatan di neraca saldo itu nilainya ada 7.000 misalnya. Nah, ketika dilakukan penyesuaian ternyata ada misalnya accrued revenue ya, sehingga muncullah piutang pada pendapatan misalnya 1.000. Berarti kan neraca saldo ini ada 1.000, lalu di-adjusting ditambah 1.000, berarti sekarang saldo dari pendapatan adalah 8.000 ya, karena 7.000 ditambah 1.000. Nah, nilai 8.000 ini yang akan dimunculkan di adjusted ini. Nah, disinilah kenapa setelah kita lakukan adjusting, jurnal penyesuaiannya itu kita posting lagi ke buku besar. Nah, setelah diposting, kita ambil saldo akhir dari tiap-tiap akun, lalu kita pindahkan ke adjusted real balance. Kita buat ya, kita susun. Lalu kita lihat apakah sama ya. Sisi debit dan sisi kreditnya apakah equal. Nah, seperti itu. Adjusted real balance ini merupakan primary basis dalam preparation of financial statement, dalam mempersiapkan penyusunan laporan keuangan seperti itu. Nih contohnya, ini kita ambil contoh dari contoh yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi ada penyesuaian di account receivable, ada di supplies, prepaid expense, akumulasi depresiasi, accumulated, lalu unearned service revenue, ada lagi interest payable, salaries and wages payable, service revenue, ada berbagai macam beban ya. Setelah kita lakukan pencatatan ya, kita lakukan apa ini namanya? Ikhtisar ya. Ikhtisar itu kita ringkas dari posting ya, neraca saldo dari posting dari ledger ya. Saldo akhir tiap-tiap akun ya. Kita pindahkan ke sini, ke adjusted. Lalu kita cek nih, sisi debit dan sisi kreditnya equal nggak? 30.190 di debit, 30.190 di kredit. Nah, ini equal. Nah, seperti itu. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan penyusunan laporan keuangan. Seperti klaim di poin kedua tadi bahwa adjusted trial balance ini adalah primary basis for preparing financial statement. Lihat di sini,
Yang pertama itu kita akan lakukan penyusunan income statement-nya. Income statement kita ambil yang mana? Ya akun-akun nominalnya, yaitu akun pendapatan dan akun bebannya, ya. Akun pendapatan dan akun beban. Kita lihat di sini ada service revenue untuk akun pendapatan. Lalu ini expense semua nih. Kita catat service revenue-nya berapa? 10.600. Lalu beban-beban semuanya didapat angka 7.740. Lalu dikurangi service revenue dikurang dengan total expense. Kita dapat angka 2.860. Ini adalah net income. Kenapa bisa net income? Karena revenue lebih besar exit ya daripada expense. Jika revenue lebih kecil dari expense, maka net loss. Ya, rugi. Seperti itu. Jika Anda bertanya, di sini ada revenue juga nih, unearned service revenue. Ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, unearned revenue-nya adalah jenis current liability. Utang lancar ya, atas uang muka yang kita terima tapi layanan belum kita berikan. Oke. Selanjutnya setelah kita lakukan penyusunan income statement, kita akan lakukan penyusunan retained earning statement. Apa saja? Jadi retained earning statement, retained earning ini dipengaruhi oleh besarnya net income atau loss dan dividen. Ya. Jadi net income akan menambah retained earning, loss akan mengurangi retained earning, dividen akan mengurangi retained earning. Seperti itu. Jadi laporannya seperti ini, retained earning saldo awalnya berapa? Kita lihat di sini ada nggak? Kosong ya, 0. Kita tulis 0, lalu ditambah dengan net income tadi yang kita hitung dari income statement, kita dapat angka 2.860. Ini pindahkan saja. Ini hubungan pelaporannya. Kita tambah retained earning ditambah net income, kita dapat angka 2.860. Lalu dikurangi dengan dividen. Berapa dividennya? Kita lihat dividennya 500 nih. Berarti dikurang 500. 2.860 dikurang 500, kita dapat angka 2.360. Berarti saldo retained earning pada 31 Oktober adalah 2.360. Angka yang akan tampil ya, yang akan tampil pada statement of financial position akun retained earning itu bukan angka yang ada di sini nih. Nah, bukannya 0, tapi yang ada di laporan retained earning yang 2.360, oke. Jadi semua nilai ya, angka yang ada di adjusted trial balance semuanya digunakan untuk penyusunan laporan keuangan income statement. Maka nilai service revenue dan semua jenis expense itu akan digunakan pada laporannya, tidak ada yang berubah lagi karena sudah di adjusted ya. Retained earning semuanya akan menggunakan nilai-nilai angka-angka yang ada di adjusted trial balance, mulai dari saldo awal retained earning, net income yang didapat dari income statement, lalu dividen. Nah, untuk saldo akhirnya itu hasil dari compute kita, dari perhitungan. Nah, untuk statement of financial position, semua akun yang ada di adjusted trial balance dan saldonya itu kita gunakan mulai dari cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, equipment, accumulated, notes payable, account payable, unearned service revenue, semuanya digunakan. Retained earning digunakan juga, tetapi nilai yang kita gunakan adalah nilai yang ada pada retained earning statement, karena nilai retained earning statement itu adalah nilai akhir, saldo akhir dari retained earning yang perusahaan miliki. Nih, seperti ini. Ini ya, cash sampai dengan interest payable. Oh, ini kita buat ya di sini nih. Equipment, accumulated, prepaid, supplies, account receivable, cash, dapat angka 21.910. Equity and liability, share capitalnya 10.000. Nih. Lalu retain earning berapa? 2.360 ya. Kita lihat di sini, retain earning berapa? 0. Ya karena retain earning yang kita masukkan nilainya pada statement of financial position itu bukan sebesar nilai yang ada
di adjusted real balance, tapi yang ada di retained earning statement ya. Dividen ya tidak masuk lagi. Jadi di statement of financial position itu akun yang masuk hanya akun aset, liabilitas, dan ekuitas saja. Jadi dividen, service revenue ini tidak masuk. Jadi khusus akun-akun real ya. Oke. Selanjutnya ini tadi nih retained earning ini nilai 2.360 itu dari laporan retained earning atau laporan laba ditahan. Oke, di sini kita disuruh melakukan perhitungan nih. Perhitungannya tentukan net income for the quarter April 1st. Oke. Apa net income ini kan selisih dari revenue dan expense ya. Kita cari di sini revenue-nya berapa. Revenue. Nih, ada service revenue dan rent revenue ya. Ada dua. Sekali lagi, unearned rent revenue bukan pendapatan, tapi utang ya. Berapa nilainya? 15.000. 14.000 ditambah 800. Berarti pendapatan kita 15.000. Dirinci ya, revenue ada service revenue 14.200. Lalu rent revenue 800. Dapatlah angka 15.000. Lalu bebannya berapa? Bebannya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Kita hitung 9.400 ditambah 1.500, 850, 200, 510 ditambah 50. Kita dapat angka 12.510. 12.510 ya. Oke, 15.000 dikurang dengan 12.500. Nih, kita dapat angka 2.490. Berarti net income yang kita peroleh adalah sebesar 2.490. Selanjutnya, kita disuruh menentukan berapa total aset dan liabilitas. Oke, kita hitung ya. Asetnya ada berapa nih? Ada cash, receivable, prepaid rent, supplies, equipment. Dividen bukan ya, bukan bagian. Accumulated, lalu habisnya. Oke, kita hitung. Cashnya 6.700, ditambah account receivable 600, ditambah prepaid rent 900, supplies-nya 1.000, ditambah equipment 15.000, dikurang accumulated-nya 850. Kita dapat angka 23.350. 23.350 untuk aset ya. Sedangkan liabilitasnya yang mana? Kita cari. Liabilitasnya terdiri dari notes payable 1, account payable 2, salaries and wages payable 3, interest payable 4, unearned rent revenue 5. Ada 5. Notes payable-nya 5.000, account payable 1.510, salaries and wages payable-nya 400, interest payable-nya 50, unearned rent revenue-nya 500. Kita dapat angka 7.460. Oke, 7.460 untuk liability. Oke. Selanjutnya tentukan nilai retained earning pada 30 Juni. Kita lihat ya di sini ada nggak retained earning-nya. Oke, ada nggak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada berarti apa? Saldo awal dari retained earning adalah 0 ya. Retained earning saldo awalnya 0, lalu ditambah ada net income. Berapa net income-nya? 2.490. Lalu dikurang less ya. Dikurang dengan dividen. Dividennya berapa? 600.
2.490 dikurang dengan 600. Kita dapat angka 1.890. Berarti apa? Nilai akhir atau saldo akhir dari retained earning adalah 1.890. Ingat ya, jadi jawabannya untuk yang poin C itu 1.890. Poin B asetnya 23.350 dengan liabilitas 7.460 dan net income-nya adalah 2.490. Oke. Oke, ini ya. Net income-nya benar ya 2.490. Yang terdiri dari service revenue dan rent revenue ada 2. Ditambahkan 15.000, 14.000 ditambah 800, kita dapat angka 15.000. Lalu expense ada 3, 4, 5, 6. Ada 6, kita rincikan ya. 9.400, 1.500, 850, kita tambahkan semua. Kita dapat angka 12.510. Nah, lihat di sini 15.000 lebih besar dari 12.510. Berarti kita akan peroleh net income ya. Kita akan peroleh net income dengan nilai 2.490 hasil dari pengurangan 15.000 dikurang dengan 12.510. Nah, seperti itu. Oke. Lalu yang kedua sama ya. Total aset, equipment, accumulated depreciation-nya, prepaid rent, supplies, account receivable, and cash. Ingat bahwa accumulated ini adalah akun kontra ya. Sehingga akun kontra itu sifatnya mengurangi akun yang dikontrakan atau related account-nya. Jadi 15.000 dikurang dengan 850. Kita dapat angka 14.150. Berarti ini adalah nilai buku dari equipment ya. Buku value of equipment. Kita dapat total asetnya 23.350 dan liabilitasnya berapa? Dari notes payable, account payable, unearned rent revenue, salaries and wages payable, and interest payable 7.460. Ditambahkan semua 5.000 ditambah 1.510 ditambah 500 ditambah 400 ditambah 50. Kita dapat angka 7.460. Dan soal terakhir tadi kita disuruh melakukan perhitungan berapa nilai retained earning pada 30 Juni. Oke. Ternyata pada soal itu ya, pada tanggal 1 April, jadi penutupan itu dilakukan pada 30 Juni. Oke. Nah, pada tanggal 1 April itu tidak ada saldo dari retained earning. Apa maksudnya? Berarti saldonya itu 0 masih. Mungkin ini usaha yang baru buka, jadi belum ada apa namanya? Belum ada istilahnya itu retained earning atau labanya itu ya. Jadi retained earning-nya masih 0 di awal periode. Lalu ditambah dengan net income 2.490. Ingat bahwa retained earning ya, retained earning itu akan bertambah ketika ada net income, akan berkurang ketika perusahaan rugi, dan berkurang ketika adanya dividen. Nah, gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya ada materi tambahan ya, appendix. Itu kita akan bahas mengenai prepare adjusting entries for the alternative treatment of deferral. Jadi kan di video sebelumnya itu saya ada sedikit ya, saya spill terkait dengan deferral, yaitu prepaid expense and unearned revenue. Dimana pada video sebelumnya kita mencatat prepaid expense atau uang yang kita bayar untuk sewa di masa yang akan datang ya untuk 1 tahun itu kita catatnya sebagai aset ya. Dan uang yang kita terima di muka dari klien ya untuk jasa yang akan kita berikan atau klien yang kita akan berikan di masa yang akan datang itu kita catat sebagai utang. Nah, pada alternatif itu sebaliknya, kita akan mencatat prepaid expense itu sebagai expense.
dan mencatat earned revenue sebagai revenue atau sebagai pendapatan. Nanti akan kita bahas bagaimana perlakuannya. Dan pada learning objectives 6, kita akan membahas mengenai konsep laporan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.